Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Teguh Berendah Hati, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 16 ayat 16 sampai 18. Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus, "Berbahagialah engkau, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapamu yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Saudara-saudari terkasih, di dalam kitab suci, firman hari ini bertajuk Pengakuan Petrus. Apa yang paling berkesan bagi Anda atas pengakuan yang dibuat Petrus? Adakah saudara-saudara sekalian turut bergetar oleh spontanitas dan kebulatan rasa percaya dari Petrus? Yesus menggambarkan kekuatan karakter Petrus sebagai batu karang yang siap sedia dan tangguh menghadapi benturan ombak bergelombang di lautan. Petrus menyatakan suara hatinya dengan jelas dan tegas. Ia berserah diri utuh ke dalam penyelenggaraan Allah. Ia bertindak mengikuti tuntunan suara hati secara total. Bagaimana sikap Petrus ini menginspirasi kita dalam hidup sehari-hari? Kemarin, Yesus membimbing kita melalui firman-Nya untuk berendah hati. Meskipun demikian, gelombang keangkuhan akan terus membentur kita seumur hidup. Percaya penuh dan berserah diri utuh menjadi jangkar untuk mengatasinya. Saudara-saudari terkasih, mari kita kembali menyimak potongan cerita hidup dari seorang blogger yang gemar menulis inspirasi dalam ragam bentuk. Langkah pertama dalam proses berkaryanya selalu dimulai dengan proses refleksi untuk mengidentifikasi inspirasi apa yang hendak ia bagikan.
Ada kalanya langkah awal ini bersifat alot, terutama manakala refleksi dilakukan dengan mengandalkan pikiran. Namun seringkali langkah awal lancar mengalir sendiri dengan ringan, yaitu ketika refleksi dilakukan secara hening dan berpusat pada kesadaran. Ide inspiratif yang terlahir dengan mudah biasanya disertai dengan rasa tercerahkan dan dorongan kuat untuk langsung menindaklanjutinya. Dari pengalaman, blogger ini sadar bahwa tindakan reaktif mengikuti dorongan bisa jadi gegabah dan menciptakan kaca mata kuda dalam bekerja. Wawasan yang sempit dan langkah yang terburu-buru membuat detil penting seringkali terlewat, sehingga manfaat karya pun kurang optimal. Oleh karena itu, ia memilih untuk tidak langsung mengikuti dorongannya. Ia lepaskan desakan nafsunya melalui nafas panjang. Saudara-saudari terkasih, setelah kembali tenang dan netral, sang blogger melanjutkan langkah awalnya. Seperti anak kecil, muncul rasa ingin tahu yang membuatnya bertanya-tanya, mengurai detil penting dari gagasan utamanya. Wawasan pemahamannya bertambah. Kali ini tidak lagi muncul perasaan eksplosif seperti pertama. Sebaliknya, yang hadir adalah perasaan tenang dan syukur yang halus. Ia berterima kasih kepada Sang Maha Pencipta karena berhasil melalui arus bermegah tanpa terseret olehnya. Ia menyadari bahwa wawasan pemahamannya pun masih belum lengkap meskipun sudah bertambah. Seperti buah muda, gagasannya masih berserah diri pada penyelenggaraan hidup dari pokok pohon sampai nanti matang pada waktunya. Sebagai buah, gagasannya memilih untuk jatuh secara alami dan memberi manfaat bagi sesama makhluk hidup. Sebagai buah yang matang jatuh dari pohon, gagasannya pun berkembang lebih lanjut. Sebagai citra Sang Maha Pencipta, ia juga memikirkan cara jatuh buah gagasan agar tidak langsung bonyok. Bagaimana teguh berendah hati? Maukah kita tidak langsung mengikuti dorongan untuk bermegah dan percaya berserah diri pada tuntunan nurani dalam melangkah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menuntun hati kami pada saat ini. Kami sadar seringkali berlaku reaktif mengikuti dorongan pribadi. Tanpa sadar, kami jadi memegahkan diri. Terima kasih, Engkau setia menuntun kami untuk sadar dan rendah hati menerima diri. Kau sambut kami dengan terbuka. Ajarilah kami untuk teguh kukuh, bersedia merendahkan diri, melayani sesama, dan mengabdi-Mu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.